Sebagaimana biasa, kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Namun, sebelum menyampaikan perkembangan lebih jauh, sebagaimana biasa pula kami tak henti, tak bosan untuk selalu mengingatkan demi kebaikan kita bersama, demi kedisiplinan kita bersama dalam memutus rantai penularan COVID-19 di provinsi kita. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID. Penularan COVID di provinsi kita masih terus berlangsung dan belum bisa dipastikan kapan COVID itu akan berakhir atau kapan COVID itu akan selesai. Oleh karena itu, untuk memutus rantai penularan itu ada di tangan kita. Yang sesungguhnya biayanya sangat murah. Hanya saja tergantung kedisiplinan kita. Kenapa kami bilang biayanya sangat murah? Cukup memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, serta menghindari kerumunan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah murah. Namun itu menyangkut perilaku, tapi banyak sulit untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami melihat seperti di pasar, yang mana suasana pasar merupakan suasana yang sungguh banyak kerumunan orang-orang, dan apabila ada orang yang terinfeksi atau ada orang yang mengandung virus COVID ini, itu sangat baik dalam penularannya, sangat efektif, sangat mudah untuk menular di suasana pasar itu. Kami ingatkan sekali lagi bahwa pasar merupakan sentra ekonomi, merupakan aktivitas ekonomi yang tentunya dari kita, baik kita selaku pembeli dan juga Bapak Ibu Saudara atau selaku pedagang, tentunya aktivitas ini tidak mau berhenti. Oleh karena itulah kita jaga aktivitas seperti di pasar ini jangan terhenti. Syaratnya supaya tidak terhenti, pastikan bahwa penularan COVID di pasar tidak terjadi. Maka dari itu, supaya tidak terjadi penularan COVID di pasar ini, mari kita patuhi protokol kesehatan. Karena kunci utama dalam memutus rantai penularan penyakit menular ini adalah disiplin kita dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus mempertahankan kesehatan kita atau masyarakat kita yang sehat tetap sehat, mencegah masyarakat yang sehat jangan sampai sakit, karena berapa besar pun sarana rumah sakit disiapkan, kalau masyarakat terus sakit tidak akan mampu untuk menampung rumah sakit. Seperti kita ketahui bahwa penderita COVID tidak sembuh dalam hitungan hari, melainkan sembuh dalam hitungan 2-3 minggu bahkan 1 bulan lebih. Oleh karena itu, kesembuhan yang cukup lambat ini sangat menghambat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Oleh karena itulah, kepada saudara-saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, bantulah tenaga kesehatan supaya kita tidak sakit, sehingga rumah sakit tidak menjadi penuh, karena sesungguhnya tempat tidur terbatas, fasilitas rumah sakit terbatas. Oleh karena itu kita jaga kesehatan kita, dengan menjaga kesehatan kita berarti kita turut membantu tenaga kesehatan, kita turut berperan serta dalam melawan COVID ini, dalam memutus rantai penularan COVID ini. Sekali lagi kami sampaikan, apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, sepanjang kita berinteraksi dengan orang lain, sepanjang kita kumpul dengan orang lain, pastikan bahwa kita memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Pastikan diri kita dan keluarga kita
untuk disiplin memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dengan demikian, apabila diri kita dan keluarga kita sudah disiplin, kami yakin semua masyarakat kita disiplin. Dan pastinya penularan COVID-19 ini akan cepat berhenti dengan demikian. Sekali lagi kami meminta kepada saudara, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, karena kedisiplinan kita inilah yang menghentikan penularan virus ini. Siapa lagi yang membantu kita kalau kita tidak dari kita? Mulailah dari sekarang, kita belum terlambat. Mulailah dengan disiplin supaya penyakit ini segera berakhir. Karena kita tentunya tidak mau hidup dalam ketidakpastian sampai kapan ini berakhir, kecuali kita lah yang akan mengakhirinya. Untuk mengakhirinya, mari kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Sebagaimana yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kedisiplinannya, atas partisipasi dan kebersamaannya, atas tekadnya dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 pada hari ini tanggal 12 Juli tahun 2020 sebagai berikut. Pertama yaitu ODP, jumlah total ODP sampai hari ini sebanyak 9.245 orang dan telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 7.549 orang dan masih dalam proses pemantauan sebanyak 1.696 orang. Kedua yaitu PDP, pasien dalam pengawasan, jumlah total sebanyak 1.216 orang dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 772 orang dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 444 orang. Kemudian yang ketiga yaitu kasus konfirmasi atau positif COVID pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 49 orang. Dengan rincian Kota Palembang sebanyak 34 orang, Prabu Muli 4 orang, Muara Enim 4 orang, Banyuasin 5 orang, Musirawas 1 orang, dan Pagar Alam 1 orang. Kemudian penambahan sembuh pada hari ini sebanyak 38 orang yang berasal dari Kota Palembang sebanyak 33 orang, Kabupaten Pali 1 orang, Kabupaten Banyuasin 1 orang, Kabupaten Oki 1 orang, dan Kabupaten Musi Banyuasin 1 orang, kemudian Lahat 1 orang. Sehingga total sembuh untuk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.287 orang. Kemudian yang meninggal pada hari ini Sumatera Selatan mendapatkan penambahan yang meninggal sebanyak 2 orang yang berasal dari Kota Pagar Alam dan Kabupaten Musirawas. Masing-masing 1 orang. Sehingga total yang meninggal untuk pasien COVID Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 125 orang. Kemudian dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa total kasus positif COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 2.653 orang dan telah selesai sebanyak 1.412 orang, sedangkan yang masih aktif atau masih dalam proses perawatan, masih dalam proses pengobatan, masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium negatif sebanyak 1.241 orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian.
kewaspadaannya, kerjasamanya, dan disiplin kita bersama dalam memutus rantai penularan COVID-19 ini di Provinsi Sumatera Selatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Banyak tanya. Apakah ya, gugus tugas kita belum berakhir. Berakhirnya gugus tugas itu apabila COVID dinyatakan berakhir. Jadi gugus tugas sampai saat ini masih tetap bekerja sampai dinyatakan berakhir. Tentunya untuk berakhir, COVID itu sendiri dinyatakan berakhir. Kemudian sekolah, memang ada beberapa informasi sekolah itu direncanakan tanggal 13. Tapi juga informasi yang kami terima, banyak juga sekolah-sekolah yang untuk diundur waktu masuk sekolahnya. Saya rasa untuk simulasi masuk sekolah tidak masalah sepanjang tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan tersedia sarana cuci tangan, dan sekolah harus memastikan bahwa protokol itu berjalan. Kemudian sekolah tentunya tidak sebanyak murid sebagaimana biasanya, karena jarak harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi penularan antar mereka apabila mereka ada yang mengandung virus walaupun di antara mereka tidak ada gejala. Jadi kita lihat saja nanti sekolah yang memang kalau memang besok ada yang masuk, itu kami menghimbau sekolah agar memperhatikan betul protokol kesehatan itu benar-benar berjalan di sekolah itu. Kemudian yang ketiga tadi, kegiatan pemerintah dan swasta sudah beraktivitas dan tetap dengan mengumpulkan orang banyak. Iya, kegiatan pemerintah dan swasta ini memang sudah beraktivitas, namun kita sekarang adalah hidup beradaptasi untuk menyambut yang hidup normal baru. Arti hidup normal baru itu hidup dengan kebiasaan baru. Nah, beraktivitas itu tidak bermasalah sepanjang menerapkan aktivitas, sepanjang menerapkan protokol COVID. Tidak masalah beraktivitas karena kita harus hidup produktif tapi aman COVID. Nah, untuk aman COVID itu dalam aktivitas kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dan pastikan protokol itu berjalan. Saat ini informasi rumah sakit rujukan penuh juga belum ya. Masih ada sih tempat yang kosong. Beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Rifai Abdullah masih ada. Memang terkadang hari ini penuh, begitu mau dirujuk ada. Karena yang dirawat itu pulang, begitu ada pasien baru masih bisa. Jadi untuk rumah sakit rujukan masih ada tempat perawatan. Selain itu tentunya juga tidak harus rumah sakit rujukan, rumah sakit second line atau rumah sakit yang darurat, semua rumah sakit di Kota Palembang bisa merawat pasien COVID. Rumah sakit rujukan itu memang dibutuhkan untuk yang betul-betul membutuhkan perawatan yang ekstra. Nah, tentunya
Apabila kabut asap nanti terjadi, sementara virus kita masih ada, tentunya dengan kabut asap menambah iritasi di saluran pernapasan dan suasana seperti ini akan menambah kerentanan tentunya. Tapi kabut asap ini kan belum terjadi dan sampai sekarang masih hujan. Artinya kita lihat saja nanti bagaimana kabut asap ini seperti beberapa tahun yang lalu memang ada tahun yang memang kabut asapnya tidak begitu pekat dan biasa-biasa saja. Mudahan saja tahun ini kabut asapnya tidak tidak begitu mengganggu karena sampai saat ini yang semestinya sudah kemarau tapi kita masih hujan. Tentunya kalau ada kabut asap yang pekat dan suasana pandemi masih berlangsung, suasana yang seperti itu cukup menjadi risiko yang rentan ya. Karena di satu sisi kabut asap menyebabkan peradangan ditambah lagi virus. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mencegah virus dan kabut asap ini memang harus pakai masker. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan peran sertanya. Selamat menunaikan sholat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.